Bisa apa? Salam merudak desa. Salam. Oke, kembali lagi di podcast Anak Desa Bisa Apa di Post People Inspiring bersama Onci. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kedua kalinya ngundang orang yang sangat prestasi banget. Saya nyimaknya prestasi banget, Kang. Jadi kelihatan kalau misalkan ketika main ke Desa Wisata Hanjeli juga banyak piagam-piagamnya terpampang gitu. Dan ya makanya mungkin gak akan bosen, Kang, nanti untuk terus-terusan buat ngundang. Nah itu ya, kira-kira siapa nih yang udah ada di depan saya ini? Siapa lagi kalau bukan Kang Asep dari Desa Wisata Hanjeli. Iya. Kang Asep sehat? Alhamdulillah Sehat. Itu pakai baju apa, Kang? Iya. Ini kita pakai baju hadiah dari Kemenpar. Ini Adwi 2022 berarti Anugerah Desa Wisata Indonesia. Iya, siap gitu. Jadi baju itu didapatkan sejak kemarin ada acara ya? Ada acara. Nah, itu dia, Kang. Jadi penasaran makanya diundang lagi tuh gimana caranya, gimana ceritanya Kang Asep dan gimana perasaannya bisa kehadiran orang yang sangat cukup tinggi di Indonesia, yaitu Menteri Astagfirullahaladzim. Kemenparekraf. Ya, Kemenparekraf dan itu adalah Bapak Menteri Sandiaga Uno. Ya. Cerita dulu, Kang. Saya sebetulnya lumayan nggak nyangka ya. Karena kan waktunya diundur terus. Betul. Awalnya bulan Juni kalau nggak salah. Kehadiran Pak Menteri itu sebetulnya bagian dari rangkaian lomba ADWI, yaitu Anugerah Desa Wisata Indonesia. Seluruh Indonesia. Dulu yang daftarnya mungkin lebih dari 3.400 desa seluruh Indonesia, 34 provinsi mungkin. Dan alhamdulillah itu sistemnya kan kurasi ya. Dari 3.400 dikurasi menjadi 500, lanjut ke 300, terus dikurasi lagi jadi 100, dan kurasi terakhirnya adalah 50. Dan alhamdulillah satu-satunya di Sukabumi. Di Jawa Barat itu cuma hanya 2, Desa Wisata Hanjeli dan situs Gunung Padang yang masuk ke 50 besar itu. Iya, luar biasa. Ya Allah, dari 3.400 akhirnya masuk sampai ke 50 besar. Alhamdulillah, gitu. Prosesnya panjang banget. Panjang ya? Berapa lama itu, Kang? Kurasinya hampir 1 bulan lebih lah. 1 bulan lebih. 1 bulan lebih ya. Sampai akhirnya kedatangan Menteri Sandiaga Uno. Dari kita daftar tuh kalau nggak salah bulan Februari. Kurasi itu di bulan Mei lah, kalau nggak salah Mei Juni itu udah mulai masuk kurasi. Penetapannya sekitar akhir Mei itu masuk 50 besar. Alhamdulillah ya, senang sekali sih sebetulnya, luar biasa, karena itu salah satu mimpi bukan? Ya. Dulu saya sempat berpikir ada banyak cara untuk mengundang para pejabat negara yang levelnya mungkin gubernur, menteri, wakil presiden, bahkan presiden, ya salah satunya dengan pola prestasi seperti ini. Jalur prestasi ya. Ya, jalur prestasi itu yang kami coba buktikan kepada ini. Dulu memang Hanjeli ini, nah pertanyaannya kan masih banyak nih. Kenapa Hanjeli kok bisa masuk 50 besar? Ya, nah, betul. itu juga pasti banyak yang bertanya-tanya. Dalam lomba itu kan bukan hanya bicara tentang alam, bukan hanya bicara tentang potensi saja. Ada 7 kategori yang dipersiapkan. Jadi kami daftar ke Jadesta. Jadesta itu web yang dibuat sama Kemenparekraf khusus meng-hire beberapa desa-desa wisata yang ada di Indonesia. Kita coba memenuhi syarat itu dari 7 kategori. Jadi bukan 1 kategori, tapi ada 7 kategori. Nah, 7 salah itu satunya pertama tentang kelembagaan, daya tarik wisata. Ada CHSE, ada toilet, ada digitalisasi. Satu lagi kemarin homestay. Nah, ini semuanya beririsan. Jadi kita kebetulan memang
punya pengalaman juga dari teman-teman yang lain, kita melihat oh ternyata memang harus si Jadestanya yang kita upload harus sesuai dengan kriteria mereka gitu. Nah dari situ ya alhamdulillah kita memang awalnya memang difokuskan ke daya tarik wisatanya. Nah itu poin kitanya sebetulnya. Kalau bicara tentang homestay memang kita di Hanjeli ya namanya juga rumah warga kan belum standar, tapi kita pengen fokus di daya tariknya. Kenapa daya tariknya? Karena setelah kita coba melihat potensi-potensi teman-teman yang lain, ternyata Hanjeli ini satu-satunya di Indonesia yang berbasis pangan lokal Hanjeli edukasinya. Dan ini sebetulnya satu kekuatan besar gitu. Jadi bukan hanya bicara tentang pangan lokalnya saja, tapi ada edukasi, ada pengetahuan di balik itu, ada unsur konservasi, ada unsur siapa yang terlibat di belakangnya. Ada banyak mantan buruh migran. Saya sendiri kan mantan buruh migran. Saya juga PMI. Jadi artinya itu isu yang kita terus angkat. Jadi sebetulnya pas kita masuk ke 50 besar pun ya sejujurnya kita udah persiapan matang gitu sebelumnya. Gitu. Jadi itu tuh salah satu yang bikin pembeda dari semua peserta yang lain berarti ya. Biasanya kan kalau tempat wisata itu dikelolanya sama anak-anak muda. Ya. Hampir mayoritas mungkin 70% itu pasti yang pengelolanya anak-anak muda. Nah, di Hanjeli ini kami mencari sesuatu yang pembeda. Saya ingin yang pengelolanya itu memang bukan hanya anak muda saja, tapi memang ibu-ibu yang usianya memang tidak produktif. Iya. Ya di kampung kan kalau mereka mau kerja ke pabrik juga usia di atas 40 tahun pasti nggak bakal keterima sekarang. Makanya ini bagian dari ikhtiar kami membangun kampung, bagaimana masyarakat yang usianya secara usia ya ibu-ibu itu masih bisa produktif dan sudah kami buktikan hari ini gitu. Bagaimana ibu-ibu yang dulunya demam panggung, kalau ada tamu dia selalu ke belakang takut, tapi hari ini mereka sudah berani dan berani menyambut tampil, ya. Sudah berani menyambut dengan pola-pola ya SOP yang kami bangun ya dengan konsep kepariwisataan. Terus teh koyah yang napi itu sekarang udah lancar semuanya, udah demam panggungnya sudah hilang. 4 tahun yang lalu bahkan 5 tahun yang lalu kita nggak tahu seperti apa, tapi hari ini justru luar biasa. Nah itu perbedaannya. Kalau misalkan saya membina anak-anak muda mungkin setahun udah selesai, udah bisa, karena secara pengetahuan mereka bisa menyerap dengan cepat. Tapi kalau untuk ranahnya ibu-ibu apalagi kebanyakannya kan secara pendidikan memang tidak terlalu tinggi mungkin. Tidak terlalu tinggi, makanya ini juga PR besar. Bagaimana membangun yang notabene warga lokal secara pendidikan tidak tinggi, bahkan secara usia juga tidak produktif, tapi ya kami buktikan dan memang alhamdulillah bisa gitu. Itu yang saya merasa bangga melihat perjuangan ini ternyata nggak sia-sia gitu. Diapresiasinya langsung sama sekelas menteri itu yang saya merasa bangga gitu. Iya gitu. Jadi Kang ini lebih ke penasarannya tuh, itu kan tadi pendaftarannya dari bulan Februari ya? Ya kalau tidak salah bulan Februari. Iya Februari dan sampai akhirnya baru didatengin Pak Menteri di bulan September sekarang. Ya, itu kan lumayan jauh banget kan gitu. Itu ikut lombanya itu berdasarkan inisiatif dari Desa Wisata Hanjeli Mandirikah atau misalkan disupport lagi sama pemerintah atau gimana? Jadi kalau informasi itu biasanya paralel ya. Biasanya kalau dari kementerian itu turun ke Jabar, ke Dinas Pariwisata Jabar, Jabar lanjut ke Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, baru menginformasikan ke kita. Kadang juga kita sudah punya informasi juga dari level nasionalnya ya, dari Kemenparnya, karena kan udah di share juga di Instagram, di tempat-tempat yang lainnya gitu, di media sosial lainnya. Nah alhamdulillah kita juga dibantu dengan beberapa stakeholder, terutama di Dinas Pariwisata juga. Beberapa kebutuhan kita juga diakomodir yang kaitan tentang legalitas yang kayak gitu. Dan alhamdulillah desa juga welcome kemarin, beberapa legalitas memang dipenuhin semuanya. Secara kelembagaan kita aman, karena kemarin juga dari 7 kategori itu kita juga ada fokus di kelembagaan plus digitalisasinya. Karena mungkin di Sukabumi yang menggunakan daftar hadir pakai digitalisasi itu mungkin hanya kita nih di desa wisata itu. Yang lain kan masih manual. Kalau kita udah by system gitu kan. Nah itu termasuk
paket wisatanya juga udah pakai sistem digital gitu. Digital di website atau Langsung pakai landing page juga, oh langsung landing page. aja. Dan ini memang sekarang lagi fokus juga dengan teman-teman lokal, Mm-mm. lagi bikin di Play Store juga sama Jack Dash. Oh iya iya. Kita kan kolaborasi juga Iya dengan Jack Dash. benar-benar. Dan ini ke depan akan jadi satu kekuatan besar gitu. Iya. Bahwa intinya gini lah, teman-teman orang Jampang jangan merasa minder. Justru kita mah harus membuktikan sesuatu gitu, bahwa orang Jampang itu punya kelebihan, Mm-mm. punya mimpi yang besar dan bisa dilakukan. Dulu saya masih ingat pas podcast di sini, Iya. mimpinya harus dipertanggungjawabkan. Makanya saya coba pertanggungjawabkan ya dengan mempolanya dengan rapih gitu. Itu makanya membangun seperti ini bukan waktu yang cepat, Iya. butuh waktu proses yang panjang. Mm-mm. Jangan mau instan, karena yang instan tuh cepet itunya. Cepat selesainya juga. Ya cepat selesainya juga. Makanya Iya. harapan kami ya tadi itu, bagaimana si desa wisata ini terus kita pacu, Mm-mm. tapi semuanya dengan koridor yang sesuai dengan arah-arahan kita gitu. Nah termasuk juga kemarin ketika pas kunjungan Pak Menteri itu kan ada sebelumnya, paginya itu sampai siang itu kunjungan dari penjurian. Dan alhamdulillah ketika penjurian itu rasanya kemarin aman lah, alhamdulillah. Makanya harapannya juga kita mudah-mudahan masuk. Tapi Kang Asif ini selalu percaya diri gak sih orangnya perihal tentang mengikuti lomba-lomba desa wisata Hanjeli? Saya tuh termasuk orang yang menghitung ya. Oh. Jadi ada kalkulasinya. Kalau memang ini level nasional, kalau kita misalkan nggak kalkulasinya kurang ya pasti saya bilang kurang. Tapi kalau ini dari 7 aspek itu mana nih fokus kita? Saya ada beberapa sih yang optimis ya. Yang optimisnya karena ya satu daya tariknya itu memang kita tuh tematik, desa wisata yang tematik yang nggak ada di tempat lain. Itu yang paling utamanya. Ya adapun juga juri kan punya penilaian sendiri. Tapi nah kalkulasi dari itu yang kita coba perhitungkan. Itu juga kan ngecek juga tempat-tempat yang lain. Benar. Seperti apa, bagaimana gitu. Dan ini juga bagian dari proses untuk melihat sejauh apa nih kita. Ada juga beberapa yang kalau sekarang juga kan saya masuk finalis juga di OPOS ya, One Village One Story tingkat Jawa Barat. Kemarin kita juara 1 tingkat ikutan lagi nih kan. Ikutan lagi dan udah masuk finalis dan kemarin udah dikunjungin juga gitu. Siap. Berarti dalam 1 tahun berapa kali ikutan lomba Kang biasanya? Tergantung informasi yang kita dapat. Bisa sampai 4 sampai 5 gitu. Tergantung juga waktunya. Kalau ada yang mepet ya dipercepat kita buat itunya. Kita kan juga ada tim kecil juga yang meng-create atau mencoba data-data itu ya minimal sudah kita siapkan sebelumnya gitu. Kalau yang Jadesta ini memang ini perlu waktu saya sampai 2 sampai 3 mingguan lah. Membereskan semua data-data ini. Jadi gini, bicara tentang desa wisata itu bukan bicara tentang alam. Ya, nah itu yang ingin coba kita garis bawahi. Ya. Jadi potensi Anda sebagus apapun, sehebat apapun, given ya pemberian Tuhan, air terjunnya yang bagus misalkan tertinggi, tapi di dalamnya tidak ada pengelolaan juga sama. Itu juga nilainya pasti kurang gitu. Berarti itu salah satu yang jadi nilai plus juga dan kepercayaan diri. Soalnya mungkin ya seluruh Indonesia tuh ketika ngomongin desa wisata pasti mungkin view-nya tuh alam gitu, objeknya alam gitu. Nah, kalau di desa wisata Hanjeli justru pangan gitu kan. Justru kita kan enggak dianugerahi dalam bentuk alam yang bagus ya. Tapi kita punya SDM, punya tadi itu pangan, punya orang-orangnya, human resource-nya yang memang kita bangun gitu. Dan itu kan jadi satu kekuatan besar. Betul, Kang, betul. Tuh, nah, dan itu kan tidak banyak orang yang tahu ya. Jadi ngehnya itu ya dan jarang ada orang yang berpikir mungkin Kang. Ya. Yang berpikir ke sana gitu. Oh, ternyata wisata tuh bisa lewat dari di kelembagaan saja. Kita itu kayak beberapa MOU ya. Kita memang real MOU dengan kampus. Dengan kampus di Indonesia itu lebih dari 5 sampai 10 kampus. Dan itu jadi satu bukti kita, satu kekuatan. Ini loh,
kita melakukan kegiatan pengembangan wisata Hanjeli itu ditopang dengan konsep pentahelik. Nah, akademisi ini akhirnya jadi yang peran-peran utama gitu. Iya. Nah, orang ketika membangun desa wisata itu ada yang lupa. Jadi seolah-olah alam udah bagus, orang datang banyak orang. Nah, itu padahal konsep desa wisata itu ada 3. Ada konservasi, ada edukasi, ada ekonomi keberlanjutan. Sebetulnya harus memahami itu dulu gitu. Nah, terus kan selain itu ada banyak orang yang tidak paham tentang konsep kepariwisataan. Sebetulnya yang saya coba pahami itu ada 4. What to do, what to see, what to feel, dan what to buy. Jadi kalau mau bicara tentang pariwisata, 4 unsur ini udah di apa? Bisa didapatkan belum? Dapatkan atau misalkan sudah diakomodir belum? Nah, ini yang harus disamakan dulu persepsinya. Contoh misalkan, apa yang bisa saya dapatkan ketika berkunjung ke tempat Anda? Apa yang bisa saya lakukan? Nah, itu kan kalau ke air terjun mungkin orang cuma foto-foto, selesai pulang. Kan itu kan? Iya, benar. Misalkan ke tempat, tapi kalau ke tempat-tempat gini kan ke kita ya bisa belajar, bikin dodolnya, bisa numbuk, bisa panen, bisa napi gitu. Nah, itu kan bagian dari what to do-nya gitu. Nah, what to feel-nya, apa yang bisa dirasakan, bubur Hanjelinya udah bisa jadi bagian sajian. Produk-produknya, liwetnya, produk-produknya, termasuk satu lagi apa tadi, what to feel, what to do, dan what to see, apa yang bisa dilihat. Ini loh jenisnya Hanjeli itu kayak gini. Bener. Jenisnya ada Hanjeli ketan, batok, batu, ada yang dibuat juga kria, Iya, dibuat bener. itu. Termasuk yang buy-nya itu, what to buy-nya. Iya, Jenis oleh-olehnya. oleh-oleh. Iya, Kita mah komplit justru ini. Nah, makanya kalau membangun desa wisata, pahami dulu secara komprehensif gitu. Tidak bisa enak, wah tempat saya bagus, wah ini harus menang. Ya enggak juga, karena kan ada 7 kategori, ada komponen-komponen lain yang harus disiapkan. Nah, orang itu banyak yang lupa di kelembagaan, di legalitas. Mantap. Mantap kamu. Mantap, bisa kepikiran sampai harusnya aspek yang bisa memenuhi pariwisata tuh ini gitu. Aspek yang bisa memenuhi desa wisata tuh ini gitu. Itu mantap ketika semuanya terpikirkan oleh Kang Asep gitu. Ya, dan Gak aneh nih, gak aneh. Feelingnya nanti bisa terus-terusan grow up nanti desa wisata Hanjeli. Karena apa ya, ngebangun desa wisata tidak bisa ada beberapa kajian-kajian di para akademisi itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Saya aja ketika dikasih metodologi kegiatan yang lain-lainnya itu di atas 3 tahun. Karena tahun pertama itu lebih fokus ke pendataan, pemetaan. Tahun kedua baru fokus ke infrastruktur yang lainnya, yang ketiga baru. Nah, pola-pola ini justru kita ini mencoba membalikan gitu. Jadi ada beberapa yang memang oh ini nggak mungkin nih dilakukan hari ini. Kan gini, kita itu kadang-kadang mengadopsi pola wisata yang lain. Padahal belum tentu bagus dan belum tentu sesuai dengan budaya adat budaya kita atau belum sesuai dengan culture atau kebiasaan masyarakat lokal. Dan ini kan ada studi tiru ya, studi atau modifikasi dan yang ini. Wah, karena kita berbasis pengetahuan juga, kita punya referensi dari banyak akademisi, kita gagal menggunakan pola ini, akhirnya kita pakai pola yang lain. Dan itu justru menambah kekayaan cara berpikir kita. Gitu. Itu sih yang paling yang paling terpenting ya. Ketika Akang tadi bilang kadang orang misalkan pertama pemetaan dulu, kedua infrastruktur, terus ketiganya misalkan SDM-nya misalkan atau kan apa sih konsepnya gimana gitu. Terus Akang bilang kadang bisa dibalik dulu gitu. Betul. Ibaratnya tuh kayak iya ya, mungkin orang mikirnya harus bikin tempat yang bagus aja dulu gitu. Padahal justru ketika SDM yang dibangun duluan gitu, itu bisa jadi kayak sekarang gitu. Desa wisata Hanjelinya justru infrastrukturnya bisa terbangun gitu, bisa terlengkapi. Jadi kadang-kadang orang kan gini, selalu melihat sesuatu itu dengan buildingnya, dengan bangunan. Benar. Dan ini cara pandang, kalau versi saya ini ada sedikit keliru ya. Karena yang harus dibangun itu ya human resource ya, manusianya gitu, yang SDM tetap baru ya. SDM gitu. Infrastruktur itu yang selanjutnya gitu. Contoh misalkan di desa wisata itu kan ada banyak tahapan-tahapan. Teman-teman juga harus mulai paham. Ada desa wisata rintisan.
ada desa wisata berkembang, Hmm. ada desa wisata maju atau mandiri. Nah, ini kan nggak apple to apple kalau dilombakan dengan teman-teman yang levelnya sudah maju, misalkan Oke. kayak desa wisata Panglipuran, Mm-mm. desa wisata Ngelanggeran, atau misalkan desa wisata yang lain. Karena kan mereka statusnya udah mandiri dan udah maju gitu. Kita posisi Hanjeli itu sebetulnya masuk di ranah desa wisata rintisan gitu. Oke. Nah, artinya kalau bicara infrastruktur kan nggak mungkin sama gitu. Karena nah, kita tuh fokus di pembenahan SDM. Adapun untuk infrastruktur itu akhirnya kalau di pariwisata itu semua sektor harus ikut terlibat, bukan hanya dinas pariwisata saja, dinas kesehatan, dishub, PU, termasuk Kemen desanya gitu. Jadi semuanya memang harus berbarengan. Karena kan pariwisata bicara tentang hospitality. Jadi nggak bisa juga bicara tentang hanya ini khusus bagian kepariwisataan. Kan kita kan mengenal ada 3 tuh. Tiga unsur ya. Kalau mau bangun itu harus bangun tentang atraksinya, 3A ya. Atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Nah, itu yang aksesibilitas kan harus dibangun jaraknya dari ibu kota berapa jam ke sini, terus infrastrukturnya gimana, bagus enggak. Nah, di pariwisata itu kan harus dipenuhi. Nah, hal-hal seperti itu bukan tugasnya kita gitu, tapi itu tugas juga dari bagian-bagian stakeholder yang lain dari pemerintahan. Makanya tidak heran kalau saya ambil contoh misalkan ketika desa wisata yang sudah maju, yang sudah punya nilai lebih, itu infrastrukturnya pasti bagus. Karena itu gitu. Nah, tapi teman-teman juga jangan terkecoh. Ada memang desa wisata yang ngebangun konsepnya tentang off-road ya, misalkan kayak di Merapi, itu memang sengaja dibangun jalurnya memang khusus jalur off-road gitu. Dan itu jadi nilai jualnya. Justru kalau di ini jalannya dirapihkan, di hot mix, ini beda cerita gitu. Makanya semua tempat itu punya potensi dan punya ciri khas masing-masing. Dan itu yang perlu dipahami. Jadi kita mah kadang-kadang suka kebalik ya. Pokoknya semuanya harus bagus. Enggak juga. Kalau ini temanya apa? Produk untuk segmen siapa gitu. Gitu. Berarti tergantung juga targetnya mau kayak gimana. Ya, target berarti marketnya juga mau siapa. Segmentasi kita misalkan kayak Hanjeli gitu. Kenapa dari dulu Hanjeli itu segmennya kelas menengah ke atas gitu. Misalkan secara jarak ya, Sukabumi, Bogor ke sana lah gitu, ke Bandung gitu. Karena memang dari awal kalau saya mengenalkan Hanjeli ke orang lokal sini, Napi udah biasa gitu, Napi mah gitu. Atau misalkan Numbuk juga udah biasa kan sama buat orang Jampang mah. Makanya segmen itu nggak saya kejar gitu. Akhirnya saya kejarnya ke wilayah luar. Gitu. Mantap. Segmentasinya. Kayak rengginang Hanjeli kan nggak pernah ada di warung-warung kan. Kita bener. Jual. Ya gak mungkin karena segmennya beda gitu. Karena kemasannya aja udah lumayan mahal. Iya, gitu. bagus, gitu. itu bagus. Itu udah lebih cocok dipajang di Indomaret, di supermarket gitu. Pusat-pusat oleh-oleh gitu kan. Segmennya memang ngarahnya di situ. Iya, mantap. Dan ini cerita ini nih kalau mungkin didengarkan oleh orang-orang yang kemungkinan butuh tentang kepariwisataan gitu. Ini dari tadi banyak banget Kang poin-poinnya yang Kang Asep sharekan gitu. Ya semoga bisa ngasih sedikit informasi buat teman-teman gitu. Nah Kang, yang penasaran lagi. Ini kan kalau misalkan ngomongin rintisan gitu kan, apalagi untuk desa wisata Hanjeli yang mungkin orang bener tadi pasti berpikirnya pengen punya infrastruktur dulu gitu. Sementara yang Hanjeli lakuin tuh nggak dari sana dulu gitu. Pertanyaannya, gimana sih cara Hanjeli itu bisa menangani dari segi materi untuk bisa mempertahankan dan justru berkembang dari segi desa wisatanya? Gitu. Yang pertama itu teman-teman yang harus dipahami adalah secara pengetahuan. Nah ini pengetahuan dasarnya dulu yang utama. Makanya kadang-kadang kita itu belum melakukan apa-apa, baru satu langkah udah kita merasa hebat. Nah itu yang salah. Yang saya pahami ini, saya banyak ketika bicara tentang pengetahuan, saya harus mendatangin siapa. Contoh kaitan tentang pangan, siapa ahlinya pangan. Akhirnya kami kolaborasilah dengan beberapa akademisi. Itu bukti kita untuk membangun dari segi pengetahuan dulu. Jadi kenapa pengetahuan ini penting? Yang mulainya kan dari situ. Dari pengetahuan kita breakdown menjadi satu langkah-langkah
cara-cara Aksi-aksi ya. aksi-aksinya bisa jelas gitu. Iya. Nah itu dari situ dulu kita. Terus kedua, kita tuh konsepnya ya ngereyeh gitu, pelan-pelan Pelan-pelan tapi jalan gitu, Itu. berprogres gitu. Mm-mm. Nah polanya kan dulu saya pernah ngobrol di sini, saya pakai sistem wakaf kabisa itu. Jadi kita tuh teman-teman ketika ada teman yang lain mau menyumbangkan, kan wakaf itu kan biasanya identik dengan memberikan nominal ya, Iya, uang. iya. Nah justru saya mau dibalik, teman-teman tidak harus ngasih uang. Teman-teman ketika punya keahlian, punya profesi dalam hal apa yang ini, nah itu udah jadi bagian dari wakaf juga gitu. Dan itu yang bisa jadi nilai aset dan materinya. Nah itu makanya kita tidak banyak uang keluar besar, Iya. karena kita polanya Seperti kolaborasi itu. Oh, gitu. kolaborasi. Nah, Oke. kolaborasi ini dikemas dalam bentuk wakaf kabisa gitu. Oke. Jadi wakaf kabisa ini salah satu instrumen paling fenomenal lah. Mm. Jadi saya juga dulu pernah kan sering diundang juga ya, Mm-mm. jadi narasumber level nasional bahkan internasional. Justru konsep ini bukan apa ya, seru gitu kalau didiskusikan secara lanjut gitu. Benar Kang, benar. Soalnya ya mungkin kenapa beberapa perusahaan gak bisa bertahan di jangka 5 tahun ke bawah gitu. Ya mungkin tidak mengandalkan itu, wakaf kabisa itu, atau Iya. mungkin sistem kolaborasi. Iya. Ya mungkin kita tuh kebanyakannya kalau misalkan harus modal, pasti harus yang dicari materi gitu. Iya. Nyari uang, misalkan nyari uang ribut gitu. Padahal Enggak. banyak ya gitu, banyak Banyak banget cara. yang bisa kita kolaborasikan dan kita cari gitu caranya Iya. gitu. Oh jadi sejauh ini ruang anak desa Wisata Hanjeli bisa bertahan ditopang oleh itu ya. Salah satunya makanya saya juga banyak berterima kasih kepada teman-teman, sahabat yang selalu ikut berkontribusi memajukan Desa Wisata Hanjeli. Oke. Kayak contoh kecil aja, rumah baca yang kita bangun itu kan hampir 90% itu semuanya dari konsep wakaf kabisa itu. Bagaimana kayak Kang Peri aja, Kang Peri terus Jampang itu, Kang saya butuh cat, ya udah dia ngasih cat, Kang ada nggak nih, saya banyak caping, sok ayo Kang ada waktu kita cat semuanya capingnya bareng-bareng sama kita gitu. Oke. Jadi satu poin yang paling terbesar dalam konsep wakaf kabisa itu adalah tentang diplomasi. Oh. Poinnya ada di situ gitu. Oke. Ajarin ruang anak desa Kang. Jadi berdiplomasi ini akhirnya apa ya, harus dipraktekkan karena tidak hanya cukup teori saja gitu. Karena juga ini bersangkutan tentang skala psikologis kita dengan itu. Bagaimana kita memandang si A dengan si B dengan kesetaraan, sama loh kita itu. Jadi ketika dengan beberapa perusahaan pun juga kita bukan meminta-minta, tapi yuk mau nggak kerjasama. Nah, tapi ada outputnya ya, dua-duanya saling menguntungkan. Iya, benar gitu. kan. Nah, Saya dari awal kenapa Desa Wisata Hanjeli dibangunnya dengan konsep seperti itu, kesetaraan. Karena saya juga nggak mau saya di bawah minta-minta gini. Itu yang salah gitu. Kalau minta-minta itu ya sebetulnya ada kadarnya. Jadi kalau misalkan memang kita dengan infrastruktur misalkan dengan pemerintah wajar, karena memang itu harus dibangun gitu. Tapi kalau untuk kebutuhan secara yang lain-lain ada kerjasama ya harus sama gitu. Maksudnya saya kayak dengan teman-teman yang lain misalkan kerjasama itu ya saya dapat apa, nah setelah itu mereka dapat apa. Dan itu kan selalu kita terus kalau dalam presentasi selalu kita tampilkan ketika di lokasi gitu ada apa saja gitu. Dan itu yang paling terpenting. Yang susah itu ya di diplomasinya. Iya, karena PR terbesarnya adalah melihat, dan ini kan bicara tentang hati ya. Iya. Kadang-kadang bisa saja merubah 5 detik saja orang ketika kita salah aja. Salah pengucapan, salah tindakan, perilaku itu bisa jadi buyar semuanya. Iya, gitu. Benar, Kang. Dan ini kan apa ya, kelasnya beda gitu, kelas tinggi. Karena butuh bukan hanya bicara tentang referensi, kita banyak belajar juga, tapi pengalaman. Dan saya diasah, saya ditempa itu oleh pengalaman sendiri gitu. Bagaimana dengan teman-teman berkolaborasi itu ya saling asik gitu. Jadi nah kami itu akhirnya bisa jadi saudara loh. Jadi bukan, kalau kerjasama itu
setelah program selesai semuanya. Ya. Tapi kami itu malah membangun komunikasi lanjutan. Karena sistemnya paralel. Si A kita kerjasama, tapi ketika dia puas dan senang dan ingin berkontribusi, si A ini akan mengajak teman-teman yang lain, si B, si C, si D gitu. Kayak kami itu setiap tahun pasti kita dapat beliau itu selalu rutin datang ke Desa Wisata Hanjeli, ke rumah baca. Itu biasanya suka ada 40 sampai 50 tas sudah disiapkan, buku sama yang lainnya dibagikan di Hanjeli. Termasuk dulu dari Karawang, dari teman-teman komunitas pelita baca. Itu mereka bawa dan mereka bahkan melatih dan belajar bermain bersama dengan anak-anak, menginap 2 hari di sini. Itu kan link akhirnya jejaring ini yang harus kita bangun gitu. Benar-benar. Jadi kadang-kadang kita teh merasa apa ya, wah kita teh udah nama besar, nama ini kita teh justru kadang-kadang gitu merasa makanya di atas paling ya justru saya mah down to earth lah, saya mah ada apa tuh dah memang seperti ini, dah masyarakat biasa gitu. Cuman ya alhamdulillah mungkin hari ini diberi satu kemudahan juga berjejaring dengan teman-teman, berkomunikasi dengan beberapa pihak itu nyambung dan alhamdulillah ini kan rezeki yang sangat luar biasa gitu. Betul. Jadi silaturahmi itu bener luar biasa bagi saya. Benar. Justru ini yang Kang yang saya ambil dan catat dari Kang Asep sebenarnya. Jadi walaupun udah ketemu banyak orang yang punya jabatan tinggi, orang-orang internasional, atau diundang jadi pembicara di mana-mana gitu. Tapi ketika saya chat, itu selalu aja ngerespon. Selalu aja ramah gitu. Siap. Kadang gercep gitu. Jadi kayak, ih Kang Asep kok gitu. Jadi kita nih ya Kang ya, yang masih ngerasa apa gitu, atau yang emang lagi berusaha gitu, itu tuh kadang menjadi suatu apresiasi yang kita senangi gitu. Wah alhamdulillah ya gitu direspon, karena kadang direspon orang pengen cepet tuh susah gitu, atau mungkin kitanya jadi gak enak, malu gitu. Nah alhamdulillah untuk sama Kang Asep tuh beneran kayak nyantai, jadi gak takut gimana gitu. Keren. Dulu saya pernah diajarin sama ustadz saya. Kita ini ya manusia biasa, terus juga akan kembali gitu kepada sang pencipta juga gitu. Manusia itu sama gitu. Yang membedakan itu kan hanya di akalnya saja, cara berpikirnya. Jadi ya apa yang mau disombongkan gitu kan. Makanya kita kalaupun saya misalkan agak sedikit lambat membalas, itu mungkin dalam posisi sedang bawa motor atau misalkan bawa nyetir atau memang sedang ada rapat gitu. Tapi semaksimal mungkin saya coba jawab gitu semuanya. Minimal beberapa di postingan juga kalau saya lagi santai pasti saya jawab semuanya gitu. Ya itulah, karena kita ini dulu ya udah sok jawab. Ini juga bagian dari komunikasi juga, dan pelayanan juga mungkin ya kan, itu kan. Pelayanan gitu. Jadi kadang-kadang orang itu akan merasa nyaman dengan kita ketika kita memberikan sesuatu effort yang lebih gitu. Iya benar gitu. Nah itu yang perlu kita pahami bersama tuh ya. Saya sibuk ini itu gitu kan, saya nggak bisa ini. Kadang-kadang saya juga kadang-kadang memang kalau suka lupa ya, dalam sehari itu ya lumayan banyak juga kan WA yang masuk gitu. Cuman ketika posisi seperti ini ya apa ya saya simpen, atau misalkan kalau ada acara-acara ya baru ntar kita buka semuanya, lalu kita kadang-kadang saya ngejawab 1 jam itu ngejawab semua. Mantap. Jadi ada time-nya gitu, ada schedule-nya, jawab semua dalam 1 jam. Kadang-kadang habis subuh lah, kadang-kadang subuh tuh baru ngebalesin. Ngebalesin gitu. Oke, Kang tadi ngomongin diplomasi ya, ngomongin diplomasi gitu. Itu menurut saya tuh satu mindset dan satu upaya yang sulit banget harus dibangun di desa. Sistem kerjasama, sistem saling menguntungkan buat sama orang, terutama dalam hal bisnis, itu sulit banget diupayakan di desa gitu. Beda sama kalau misalkan di kota gitu. Itu gimana Kang Asep bisa ngebangun diplomasi itu gitu? Dapat gak Kang di sini banyak gak ternyata yang bisa diajak gitu? Saya kembali dulu ke diplomasinya. Oke. Teman-teman jangan menganggap orang lain itu sumber. Misalkan ini target kita nih untuk ini. Nah itu kadang-kadang kan pasti kan ujungnya kan berbasis uang atau materi gitu. Justru saya menghilangkan itu. Dulu sebelum Hanjeli rame, saya nggak pernah bikin surat sedikit pun. Semuanya
via WA, via tulisan. Pernah dulu ngundang pejabat Sukabumi, itu saya nggak pernah pakai surat. Mantap. Jadi saya dulu anak asal Lampos ya, Ya. anak sering jurnalis lah, Mm-mm. jurnalistik kalau di SMA gitu Ya, ya. ya. Mm-mm. Dulu pernah belajar tentang konsep bagaimana tulisan itu bisa mengundang kekaguman orang, atau misalkan orang itu bisa penasaran. Oke. Itu saya sampai bikin tulisan 2017-2018, saya bikin tulisan kaitan Mm-mm. tentang apa konsep kita, bagaimana kita membangun, siapa yang akan terlibat itunya, apa yang sudah kita lakukan. Itu dikemas dengan bahasa-bahasa yang ringan, Mm-mm. yang mudah dimengerti dan memang sedikit mengena gitu. Alhamdulillah, jarak dari saya bikin postingan itu seminggu langsung para pejabat datang. Wah. Dari mulai Kadis, Pak Wakil Bupati pada saat itu hadir. Nah, itu kekuatan tulisan itu ternyata gila, saya bilang. Kalau kita Kekuatan pandai, kata-kata ya bener ya. kata-kata itu memang dibangun Mm-mm. dengan baik gitu ya. Nah, ini yang utama gitu. Kedua, ya tadi itu jangan mandang orang itu, wah ini akan dapat sesuatu dari dia. Hilangkan dulu itu gitu. Oke. Kadang-kadang kita mah ujung-ujungnya pasti akan menyesal kalau kita nggak dapet. Ya. Tapi karena saya udah terbiasa ditolak gitu mungkin. Udah terbiasa diplomasi ada yang gagal. Jadi hal-hal yang biasa juga gitu. Makanya polanya ya harus dari hati ke hati gitu. Karena percayalah, orang baik itu akan ketemu dengan orang-orang baik juga gitu. Yap. Dan itu jadi jangan takut kita melakukan sesuatu akan ketemu dengan orang yang satu frekuensi. Ini contoh teman-teman, orang anak desa. Betul. Kan akhirnya kan dari 3-4 orang akhirnya semakin banyak. Ya, Itu betul. kan menemukan passion, menemukan satu frekuensi yang sama. Ya, betul. Dan ini kan akhirnya banyak sekarang. Alhamdulillah. Dan itu kan kekuatannya. Apakah menggunakan proposal? Kan enggak. Enggak, betul. Tapi justru menggunakannya apa? Hati dari ke hati. Iya, benar. Kayak Melihat- Oga itu datang sendiri. Luar biasa keren. Editornya datang sendiri. Justru kan Dan Masya Allah. Ini yang disebut dengan konsep kolaborasi. Iya. Wakaf tak bisa itu ya ini. Saya ingin mewakafkan untuk kedaerahan. Kalau tanpa kita ini daerah nggak akan maju. Nah, pola-pola seperti itu yang harus kita garis bawahi gitu. Kita itu selalu berpikir kadang-kadang kalau nggak ada saya ini nggak akan maju. Nah, ya. Dan itu yang paling bahaya. Betul. Makanya Ya. dibalik saya hari ini sudah melakukan apa? Saya harus bertemu dengan siapa yang satu frekuensi untuk menyamakan persepsi. Iya. Kan akhirnya saya juga ketemu dengan teman-temannya yang lain gitu kan. Bahkan dari daerah-daerah lain kan pada datang. Nah, Ya. itu nyamakan persepsi. Nah, konsep utamanya apa ketika kita melakukan kegiatan seperti ini? Oke. Dan saya percaya gitu, konsep ini akan terus berlanjut ketika teman-teman tidak melenceng dari koridor gitu. Oke, siap, mantap. Balik lagi ngomongin desa wisata, desa Oke. wisata Hanjeli. Kang, sekarang ini desa wisata Hanjeli ini kan udah 10 tahunan lah ya. Ya. Udah 10 tahunan gitu. Kira-kira bakalan dibawa kemana ini nanti dalam waktu dekat deh 5 tahun ke depan gitu? Target utama kita adalah pertama dari sisi pariwisatanya adalah segmentasinya ya harus dikunjungin sama level internasional. Oke. Itu target turis. 5 tahun. 5 tahun terdekat ya? Ya yang terdekat. Dan sekarang kan tamunya juga memang sudah banyak juga dari Thailand, dari Filipina, dari China juga kan. Dari Udah Jepang. banyak, Kang? Udah banyak. Wah. Summer program itu kemarin sampai 20 orang tuh dari luar negeri semuanya. Oh, iya, mantap. Target itu yang ingin coba kita, paketnya memang ingin coba kita pisah-pisah ya. Kita fokuskan di ada yang one day trip, 2 hari 1 malam, 3 1 malam sampai ke 8 hari itu untuk yang live in. Nah, target hari ini tuh sebetulnya kalau target 2 tahun ini yang paling terdekat itu anak-anak sekolah yang notabene tinggal di wilayah Kabupaten Sukabumi. Saya tuh sebetulnya kemarin sedang mau coba kolaborasi, mau coba MOU dengan beberapa dinas ya, terutama dinas pendidikan sama Kemenag. Nah, ini kan anak-anak sekolah lokal saja nggak tahu Hanjeli, Iya. bener kan? Nah, tugas saya adalah bagaimana mengajak mereka berkunjung ke Hanjeli. Nah, kayak SMKN 1 Surade itu sekarang lagi bikin MOU, saya godok dulu nih MOU-nya, termasuk dengan yang lain-lain. Nah, jangan sampai orang dari Jakarta International School udah tahu duluan masalah Hanjeli daripada yang lokal. Yang di gitu. lokal, benar.
Nah itu yang ingin coba kita terapkan 2 tahun ini ya. Tapi kalau 5 tahun mah ya target internasional. Internasional. Masuk sekolah-sekolah internasional juga ini target kita. Terus kedua, kita tuh targetnya adalah tentang di produktivitas. Nah, bicaranya saya kembali ke desa wisata. Ya. Desa wisata Hanyeli itu dibangun dengan konsep quality tourism, Oke. bukan quantity tourism ya. Iya. Oke, beda. Bukan mass tourism, beda. Beda banget. Jadi quality tourism itu fokusnya tamunya ya hanya 10 orang, Ya. seorang ke bawah lah. Ya, Beda. eksklusif ya. Ya eksklusif yang kita bangun memang seperti itu gitu. Gitu. Jadi tamunya pun juga harus reservasi, nggak bisa asal datang gitu. Oke. Nah itu yang ingin kita terus buktikan bahwa pariwisata itu banyak cara gitu, banyak, tidak hanya 1, 2, 3 gitu. Nah itu yang kita coba arahkan gitu. Menjadi desa wisata berkelas ini. Ya Ya. targetnya memang itu. Iya kan? Terus secara kuantiti ya jumlah produktivitas Hanyelinya sekarang mau coba kita tambah terus gitu setiap tahun, karena targetnya kan setiap tahun tuh harus nambah terus. Pengolahannya juga semakin banyak sekarang. Terus sekarang ada sabun Hanyeli juga. Oke. Ada susu yogurt Hanyeli sama susu Hanyelinya. Termasuk juga ke depan ada bikin yang lain-lain, ini dalam masih tahap uji coba ya semuanya. Jadi nah yang mengerjakan itu bukan saya, itu kampus. Kampus yang mantap. mengerjakan, Makanya kita kerjasama gitu. Kemarin aneh, wah Hanyeli bikin sabun gitu. Siapa yang ngerjainnya? Kebayangkan kalau saya sendiri, saya Benar. harus kuliah lagi, Iya. ngambil Gitu. itu kan nggak mungkin. Iya, Makanya benar. yang penting mah sekarang mah kolaborasinya aja gitu. Mantap. Dan itu dua belah pihak saling menguntungkan. Gitu. Nah yang terakhir kan kita kemarin dikasih dengan ITB ya, Ya. kita dapat rumah pengering, Hmm. kan luar biasa. Dan kita kan dengan apa ya, Rumah pengering itu gimana? rumah pengering itu tujuannya untuk semua kegiatan kayak bikin rengginang, misalkan yang dikeringkan itu bisa dimasukkan ke sana. Jadi, rumah olahan pengering gitu. Oke. Jadi ketika kita hujan pun aman, tetap kan, karena itu udah lumayan lah cukup. Oke. Jadi ke depan si Hanyeli tiap hari harus produksi gitu. Oke. Nah, jangka yang ketiganya adalah ekspansi kegiatan. Ekspansi kegiatan ini terutama pengetahuan ini tidak hanya di Sukabumi saja. Saya kemarin dikunjungin sama Pak Abdul Jalil Patah. Beliau itu dulu mantan anggota DPRD Kaltara, Kalimantan Utara. Mereka kesini datang. Beliau menurut info ditugaskan oleh Pak Gubernur Kalimantan Utara untuk berkunjung ke Hanyeli. Nah kemarin juga sempat ada obrolan rencana mau nanam juga di sana, bahkan keparwisataannya. Ini sebetulnya mah ada bangga dan ada sedih juga. Iya. Sedih bangganya ya kita sampai diakui juga selevel gubernur gitu kan di luar. Sedihnya ya kita juga sekarang dalam tahap merintis, perlu dukungan dari lokal dari para pemangku kebijakan untuk si kegiatan ini jangan dulu keluar, saya pengen di lokal dulu gitu, dikuatkan gitu. Ya, sekarang juga lagi fokus di pembenihan yang unggulnya seperti apa. Nah itu makanya kita kan banyak dibantu sama teman-teman mahasiswa juga yang PKL. Sekarang juga fokus di volunteer juga yang MBKM yang seperti itu. Karena Hanyeli ini saya mimpinya dan dari 100 mungkin ini 50 sudah mulai tercapai gitu. Wih, mantap. Makanya nih 50 lagi apa nih? Makanya kita tuh pengen sampai sekelas FAO ya, pangan dunia itu bisa sampai melihat kita gitu. Karena target ini ya berani Kang. Luar biasa. Padahal mah memang kalau dilihat gini mah tidak mungkin ya. Tapi kalau kita coba telusuri, kita ajak kolaborasi teman-teman yang lain, kita sowan dengan beberapa para pemangku kebijakan, kayaknya rasanya nggak sulit gitu. Iya benar. Jadi yang kita sulit itu karena kita belum memulai, tapi kita sudah patah duluan semangatnya itu, gitu. Betul. Dan itu yang sering terjadi di kita. Oh ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Dulu kan orang nggak ada yang bicara, wah masa sih ke kampung kecil gini ada datang menteri? Iya benar. Iya kan? Iya. Tapi kan buktinya datang kan? Iya benar. Nah itu kan satu pembuktian yang memang mimpi ini saya yakin pasti akan datang gitu, akan nyata gitu. Nah
itu yang hari ini coba kita buktikan kepada teman-teman gitu. Nah, Kang, ternyata emang saya juga kan ngerasain nih, Kang, ya. Ternyata setiap mimpi, setiap pengalaman, setiap keinginan gitu, itu mau tercapai atau enggaknya tergantung apa yang kita pikirkan gitu. Iya. Kalau misalkan kita mikirnya tercapai nih, pasti segala macam cara jadi ketemu gitu. Iya. Ketemu walaupun kesulitannya pasti ada, gak mungkin Iya. gak ada ya, Kang, ya gitu. Sejauh ini kesulitan Hanjeli itu paling sulit di mana? Atau mungkin Akang selalu meringankan? Enggak lah. Ada sebetulnya di balik kesuksesannya Ada. segudang kesulitan dan segudang Nah, itu. masalah yang kita ini. Yang paling sulit itu ya membangun SDM. Oh. Dan oke. itu tidak cukup waktu 1 tahun dan tidak cukup, justru SDM itu berproses. Yang kita bangun itu manusianya, bukan kalau kita ngurusin bebek gitu ya, tinggal digiring kan udah selesai. Tapi kalau membangun manusianya, membangun SDM-nya, human gitu, dan itu butuh waktu lama. Dan itu yang harus teman-teman pahami gitu. Kadang-kadang pikiran kitanya pengennya kayak gini. Saya tuh tipenya orang yang taktis ya. Ini selesai gitu. Tapi ketika di kenyataan, aduh ini gagal. Wah, ini akhirnya introspeksi diri apa nih? Mungkin dari cara komunikasinya ada yang salah. Mungkin dari cara kita pendekatannya ada yang berbeda gitu. Terus mungkin dari metodenya ini ada yang kurang pas gitu. Kan gitu. Makanya di konsep kita kalau leader itu jangan salah loh. Mengalah itu bukan berarti kita kalah. Bisa jadi kita tuh mengalah tapi untuk menang gitu. Jadi contohnya, Kang, saya sering dimarahin juga sama tim. Ya gitu. Pasif tuh kena gini. Ya oke, saya yang salah, tenang. Oke, yuk balik lagi ke konsep yang awal. Nah, baru mulai. Jadi kadang-kadang untuk menenteramkan perselisihan gitu, ya ada kalanya kita juga memang harus mengalah. Jadi kita merasa paling leader ya, paling itu. Kamu yang salah. Nah, itu yang salah gitu. Kadang-kadang saya mikir, berarti mungkin saya nih ada yang salah juga gitu. Oke. Saya nggak pernah, saya juga selalu minta maaf kalau saya salah gitu. Ya, benar. Dan itu yang cara-cara yang paling terbaik untuk kepada orang. Nah, mudah-mudahan di wilayah kita di sini, saya dulu berharap semakin banyak teman-teman yang membangun kepesertaan yang berkualitas gitu. Jadi bicaranya bukan lagi tentang alamnya saja, itu mah udah pemberian Tuhan. Tapi alam ini kita create menjadi satu nilai lebih. Bicara tentang misalkan bebatuan, dari bebatuan itu bisa nggak kita menghasilkan nilai ekonomi? Tapi bukan menjual batunya, tapi menjual pengetahuannya. Ini bedanya gitu. Jadi yang kita jual tuh bukan alamnya, tapi menjual keindahan alam lewat komunikasi kita, lewat cara penyampaian kita, dan itu lebih keren gitu. Iya, lebih keren dan emang lebih beda banget gitu. Itu sulit tapi emang beda gitu. Hari ini lokasi-lokasi yang ada di kita, orang datang berkunjung, foto di tiket, ya kan gitu, di tiket, parkir, selesai gitu, foto-foto, selesai pulang. Lalu apa yang bisa mereka dapatkan? Saya dulu berpikir bagaimana ketika orang datang ke satu kawasan bisa long stay, bisa lama tinggal di sana. Si interpreter ini dia bisa menjelaskan tentang, misalkan contoh aja, Curug Cikaso. Kalau kita mau explore itu Curug Cikaso dengan versi interpretasi yang baik, justru orang bisa sampai 2-3 hari di sana. Benar. Contoh misalkan Curug Cikaso, batuannya apa sih? Aliran sungainya dari mana? Kok ini bisa ada 3 aliran sungai, 3 air terjunnya, terus kedalamannya berapa? Kan gitu. Kenapa airnya malah bening? Kan gitu. Ini sejarahnya kok namanya Cikaso, kenapa? Itu tuh kalau dijelasin jauh lebih lama. Belum kita explore ke muaranya, ke muara Cikasonya. Lewat perahu, setiap perjalanan itu kita jelaskan ada habitat apa saja, ada kekayaan biodiversity-nya apa. Itu kan jauh lebih dahsyat. Mantap, Kang. Kang, kemarin saya ngelihat beberapa referensi tentang 7 desa terkaya di Indonesia. Dan itu kebanyakan justru sumbernya itu dari pariwisata gitu.
Jadi gimana caranya masyarakat di sana bisa membangun suatu pariwisata atau wisata yang emang bisa menghasilkan nilai ekonomi, bahkan lapangan pekerjaan, bahkan UMKM-nya gitu di sana Iya. hidup gitu. Dan ngelihat sosok Kang Asep gitu, selain daripada mengembangkan desa wisata Hanjeli yang targetnya luar, kira-kira akan keidean gak sih, tergerak gak sih buat membuat peluang di Pajampangan ini jadi ekonominya meningkat lewat pariwisata? Bisa. Ada keinginan? Ada Ada. banget. Justru itu kan concern kita ya. Oh, Saya itu 2019 itu pernah jadi tutor ya, hmm. pelatih. Kalau di sertifikatnya pelatih padahal itu terlalu hebat gitu. Tapi ya sebagai narasumber lah atau tutor gitu. Saya pernah keliling Jawa Barat. Saya diundang sama Kemendes dulu, dikontrak gitu. Dan ternyata gila ya. Ini kalau kita bicara tentang kepariwisataan, tentang alamnya saja, ini luar biasa gitu. Kalau kita create dengan baik, dengan bijak, dengan arif. Nah ini kan jadi gini, di kepariwisataan yang contohnya desa wisata, edukasi wisata itu tentang kerusakan alamnya sedikit loh. Justru malah bisa memperlambat kerusakan alam. Dan itu yang perlu kita pahami bersama gitu. Iya, benar. Jadi dengan konsep edukasi wisata itu justru hanya yang diangkat itu di permukaannya saja. Kayak saya nanam Hanjeli, ya kan bawahnya kan gak dirusak. Iya, benar. Nggak kita tambang. Yang namanya mining, yang namanya pertambangan itu awal akhir pasti akan habis. Kan gitu. Nah, justru kita sebagai generasi muda di Pajampangan, cara berpikirnya harus memulai dalam lapisan bumi itu kemudian ada yang tanahnya, ada yang lain-lain kan, ada struktur sampai ke kerak buminya gitu. Yuk kita manfaatkan yang ada di atas buminya dulu aja. Kan gitu. Teman-teman misalkan hari ini nanam kayak di Bogor kemarin, nanam jati tapi rapih sampai 1 hektar. Dan itu jadi lokasi wisata di sana. Nah, kan cuman lokasi atasnya. Di sana udah teduh. Misalkan mau macam-macam lah, mau jati kayak mau nanam pinus yang lain-lain, kan alam juga bisa jadi kebantu sama kita. Iya benar gitu. Jadi dan itu menghindari kerusakan itu ekologinya gitu. yang dibangun secara keberlanjutan gitu. Semakin tinggi kan pohon malah semakin banyak itu benar. Kandungan oksigennya ya. Oksigennya. Nah itu yang perlu teman-teman pahami gitu. Jadi pahami dulu secara utuh Jambang ini mau dibawa kemana gitu. Iya. Jadi sebelum teman-teman aksi, si A si B aksi itu, yuk kita samakan dulu persepsinya. Jampang ini dari satu branding sekarang udah sukses lah. Iya. Lewat dengan satu teman-teman kita ya, Kang Peri terus Jampang. Iya. Itu kan kalau kita telisik itu jauh lebih kompleks. Tapi kan hari ini udah mulai berhasil. Iya. Jadi orang mulai paradigmanya udah berubah. Ketika mendengar Jampang itu tentang wisata, mendengar tentang keindahan, tentang berbudayanya, tentang dulu mah kan enggak. Jeleknya gitu yang lebih paling, ke mistisnya gitu. Lebih ke mistis. Sekarang kan udah mulai setengah-setengah lah gitu. Betul. Dan itu makanya polanya kan contoh gini. Kalau di kota-kota ada kekayaan biodiversity, keragaman hayati ini. Kan ada 2. Ada flora, ada fauna. Nah, memang kebanyakannya hari ini aktivis-aktivisnya lebih kepada fauna. Benar nggak? Yang yuk kita save turtle, yuk kita save lion, tiger misalkan gitu. Yang mau mengkonservasi tanaman ada nggak? Jarang. Nah justru itu saya tuh ngambil ranah yang jarang ini. Kayak Hanjeli di Indonesia, kenapa nggak ada di misalkan di Medan atau di daerah mana-mana gitu ya? Ya karena susah Hanjeli itu gitu. Kalau gampang mah orang secara ekonomi pasti nanam Hanjeli ya tuh. Kan gitu. Makanya kita juga ngambil polanya yang seperti itu, diferensiasinya yang kita coba cari gitu. Jadi kalau yang orang lain udah lakukan, ngapain juga, toh udah ada wakilan, makanya kita cari yang sesuatu yang tidak orang lain lakukan. Gitu. Yang tidak orang lain lakukan, tidak terpikirkan, dan padahal itu eksklusif dari emas. Itu makanya saya bilang dulu nyebutnya emas hijau dari Waluran. Kayak Hanjeli itu. Benar. Nah
kembali ke Jampang tadi, ini seru sebetulnya, memang nggak akan cukup Iya benar Kang. waktunya Justru sebentar gitu. justru pengen banget nanti ngebahas khusus Kang gimana tentang mungkinkah temanya tentang perubahan atau membawa perubahan dari sektor pariwisata misalkan gitu. Soalnya ya emang kita potensial banget gitu. Tapi kalau SDM-nya dulu enggak. saya tuh pernah menggagas dengan teman-teman penggiat pariwisata juga ya. Ya. Bagaimana Cikaung, bagaimana Pasir Hitam itu kan ditambang ya. Ya. Sebetulnya itu kan potensinya anginnya Bukit 70 yang dulu kita coba create di sana. Kita sampai bawa tim Sibolang ke sana juga, melihat potensinya gila, keren, luar biasa gitu kan. Itu kan justru bisa membawa peningkatan ekonomi yang jauh lebih keren gitu, lebih bagus gitu, lebih baik gitu. Lewat pariwisata gitu. Iya, benar. Kan nggak dirusak sebetulnya, maka tinggal dirapi-rapi itu ya. Kayak beberapa lokasi kan sekarang kan gitu. Nah, saya hari ini tidak begitu senang dengan industrialisasi gitu. Makanya ada banyak pariwisata yang dikelola oleh corporate. Iya. Dan saya tidak pasti ke depan Jampang ini akan jadi target. Iya. Nah, seiring jalan tol jadi, seiring transportasi itu dipermudah. Karena orang sudah akan mumet tinggal di ibu kota, ya. di kota. Mereka akan mencari lokasi-lokasi yang yang adem, yang memiliki nilai view atau misalkan ke nilai lebihnya gitu. Nah, ini juga kan penjualan tanah juga sekarang mulai ini gitu kan, marak dengan, kalau saya misalkan kalaupun teman-teman mau menjual, jualah, tapi teman-teman juga harus ikut andil gitu. Nah, itu yang paling terpenting. Misalkan kawasan ini dibeli sama teman-teman dari mana, kita yang meng-create-nya. Dan itu harusnya seperti itu sih polanya gitu. Jadi akan lebih enak ke depannya gitu. Nah, yang main di ranah seperti ini kan gambling di pariwisata itu. Makanya orang tidak begitu banyak, tapi kan lambat laun sektor pariwisata ini yang pemberi devisa yang terbesar juga kan, benar, untuk Indonesia gitu. Betul. Bagaimana Bali bisa mandiri gitu kan lewat pariwisataan. Benar kan. Event-event nasional. Nah, di Jampang ini saya ambil contoh saja gini. Di Jampang ini mau ngadain event nasional. Itu resikonya banyak. Besar gitu resikonya. Karena jadi gini, contoh misalkan mau bikin event yang skalanya nasional dalam hal apa gitu. Contoh misalkan kayak festival gitu. Itu teh bukan bicara tentang stage-nya besar, misalkan festivalnya besar, tapi kan akomodasinya harus disiapkan. Hotelnya sudah ada yang berbintang 5. Sebetulnya bisa saja homestay, tapi ya standarnya harus standar bintang 5 misalkan. Bisa. Jumlah kapasitasnya bisa nggak menampung dengan jumlah. Ini kayak kemarin nih contoh Pelabuhan Ratu pernah jadi event nasional, PON yang tinju yang gitu, atau MTQ lah. MTQ saja kenapa di Sukabumi belum siap? Karena infrastrukturnya belum memadai secara komprehensif gitu. Hotelnya bisa nggak? Ini ada kan levelnya nasional nih. Kunjungannya misalkan sampai 5.000 orang, bahkan 10.000 orang akan menginap dalam waktu bersamaan. Mencukupi enggak hotelnya? Terus kedua, fasilitasnya ada enggak? Fasilitasnya cukup enggak? Terus secara transportasinya aman enggak? Nah, kenapa daerah-daerah kayak ibu kota itu selalu siap? Karena mereka ditunjang dengan itu. Nah, kita tuh selalu berpikir, oh kita tuh udah standarnya yang nasional misalkan alamnya gitu. Tapi infrastruktur yang lain-lainnya, akomodasinya nggak dipersiapkan mah. Mau event internasional di Jampang juga nggak, pasti agak susah dan sulit gitu. Kecuali misalkan eventnya off-road, misalkan off-road mah ya pasti bisa lah. Karena memang tracknya mungkin masih segmentasinya. Tapi kalau udah yang kayak massal misalkan kayak gitu, kenapa Bali sampai berani? Lombok ya sekarang ambil contoh, sirkuit Mandalika. Itu dalam waktu bersamaan anggap 200.000 orang berkunjung ke sana bersamaan. Berapa jumlah hotel, berapa jumlah villa, homestay yang akan terpenuhi, dan semuanya penuh gitu. Nah, itu yang perlu dipahami juga. Terus ketika orang datang ke sana, itu kan nggak mungkin nggak bawa uang. Pasti bawa uang. Pasti bawa uang. Dia udah pasti spend money banyak lah gitu. Terlepas mau sistemnya digitalisasi atau cash gitu kan. Tapi sekarang juga kan
Makanya kalau bicara tentang digitalisasi harus siap. Kalau kami di Hanjali hari ini sudah pakai QRIS. Jadi kalau orang mau bayar transaksi udah cukup tapping aja, barcode selesai bayar, udah masuk ke rekening kita. Nah, teman-teman di tempat lain bisa nggak seperti itu gitu. Jadi kalau mau bicara tentang perubahan, ayo secara bersama-sama. Iya, gitu. Perubahannya tidak cukup di Masyarakat saja. lokalnya benar-benar harus nyatu gitu dan Iya. paham semuanya gitu. Nah, dan ini yang PR terbesar kita. Gitu. Iya, benar-benar. Kayak Mandalika itu saya bergainingnya keren itu misalkan. Contoh gini. Kenapa harus ada sirkuit MotoGP Mandalika? Tahu nggak? Yang dibangun kan bukan hanya Mandalikanya doang. Ada hotelnya. Iya. Akses dari bandara ke Mandalikanya langsung diperbaiki. 17 km udah langsung diakses jalurnya khusus gitu. Bandaranya yang tadinya misalkan run off-nya cuman 2.000 sekarang jadi 4.000 kalau nggak salah. Dengan bisa menampung airbus yang memang lumayan besar gitu. Itu kan kelebihan. Iya, padahal yang mau dibangunnya cuma sirkuitnya doang. Karena Ya, berpikirnya bukan hanya sirkuit. Betul. Aksesibilitasnya, hospitality-nya harus dibangun gitu. Benar kan. Dan itu Jampang ini mau seperti itu enggak gitu mainnya. Sekarang dibangun dulu bandaranya misalkan. Iya. Yang masuk itu tentang geoparknya dulu. Geoparknya secara internasionalnya dulu. Yang lainnya infrastrukturnya pelan-pelan diperbaiki gitu. Makanya event-event juga kan harus mulai. Makanya teman-teman yang lain nih sudah bikin eventnya udah level nasional. Nah, udah mulai kan ada dikit-dikit. Ya itu makanya kayak puzzle aja, si A bikin jadi anggaplah 2030 aja nih. Kita ambil contohnya yang paling ininya. Nah, ini tim kebudayaan, misalkan tim Gasentra atau teman-teman yang lain yang tuh dia membangun record itu dulu gitu. Membangun konsepnya secara nasional dan internasional ke depan. Yang bagian budaya, ini yang bagian tentang bikin kerajinan. Kan mereka kayak di Mandalika kan pulangnya pasti bawa oleh-oleh tuh. Pasti ya, benar. Kalau oleh-olehnya 200.000 orang beli semuanya, gimana? Siapa yang mau? Masa harus ngambil dari Bandung misalkan atau dari Kalimantan yang buatnya? Masyarakat itu lokal dong. Bagian krianya harus disiapkan. Iya, benar. Nah itu kan master plan-nya memang lumayan rumit gitu. Tapi kalau mau Jampang dibangun dari sisi kepariwisataan atau dari sisi nama besarnya gitu, ya harus dibangun seperti itu. Dan harus ada grand plan-nya tuh benar-benar terbaca gitu, terjelas gitu. Dan ya Kang ngomongin pariwisata gitu ya, kayaknya nih ya setiap orang gitu selain daripada bekerja prioritasnya keduanya butuh liburan. Healing gitu, pasti butuh liburan karena ya emang kalau udah bekerja sehari full day kan, terus Senin sampai dengan Jumat itu pasti weekendnya nyari buat liburan gitu. Makanya kenapa mungkin ini jadi nilai peluang bisnis yang gak terbaca mungkin ngiranya apakah bisnis itu hanya dari minyak, tambang segala macam yang bisa meningkatkan ekonomi. Ternyata dari sektor pariwisata itu luar biasa gede banget gitu. Contoh saya ambil gini. Di kita sawahnya ngamplak, bener bentangnya jelas gitu kan, secara morfologi nanti indah gitu. Harusnya mah ketika datang wisatawan itu mereka jadi kan gini, kita tuh ada dipisahkan ya. Jadi nanam padi ya kan, nanam padi terus udah hijau, udah gitu panen selesai. Harusnya mah itu berkesinambungan, si wisata itu juga ikut melihat, merasakan. Nah itu yang tadi teh yang empat itu, what to do, what to see, what to buy, gitu. Pulangnya bawa kan itu yang harus dibangunnya gitu. Benar. Jadi kita mah memisahkan antara pertanian dan kepariwisataan. Padahal mah itu tuh bagian dari agrowisatanya. Benar gitu. Iya sih Kang. Soalnya pernah juga ngelihat satu contoh yang emang desa mana ya di Jawa Timur kalau nggak salah, pulau apa gitu ya, yang emang itu desanya tuh sawah semuanya. Ada, nah ya itu Ponggok gitu. Kidul. Nah Pujon Kidul itu benar-benar wisatanya tuh sawah belas gitu, tapi di sana malah jadi hidup sebuah pariwisata. Ada juga nanam, kitanya bisa ngambil gitu kan,
terus ada bisa ngeliwat langsung di sana. Harusnya berpikirnya ke sana. Panen aja itu kita nggak harus capek-capek. Yang Iya. panen adalah wisatawan. Bener. Kalau kita dibantu, Iya. udah gitu dapat uang lagi. Iya benar ya. Dapat Ngebajak tempat healing sawahnya, juga. ngebajak sawahnya bisa dibantu sama mereka. Iya benar. Daripada kita bayar sama misalkan pakai Sama kuli. sama yang kulinya kan kita udah dapat Mm-mm. bayaran nih dari wisatawannya. Iya. Nah itu udah sebenarnya besar pisan Iya. gitu, Dan keuntungannya. kayaknya nih Kang, pengalaman buat ngebajak sawah gitu, mungkin orang tuh Iya. ya kan lebih dapat gitu, lebih dapat pengalamannya gitu. Iya. Tren ini Mantap. akan terus menaik. Mantap. Justru mantap. wisata-wisata yang lebih wisata-wisata yang dibangun dengan konsep di indoor ya, Ya, itu sedikit-sedikit akan mulai ditinggalkan. oke. Tapi ini pandangan beberapa Oke, ini ya. siap. Ini justru Sepakat, akan sepakat. mengarah ke lokasi-lokasi yang hijau. Iya, hijau outdoor. Yang outdoor yang Iya, memang benar. petualangan kayak gitu. Benar. Ini sebetulnya udah masuk ke ranah quality tourismnya gitu. Mm-mm. Dulu kan kita maaf ya ada Mm-mm. tempat yang rame misalkan di kota langsung serbu semuanya. Betul. Sekarang tuh orang udah tidak melihat itu lagi gitu. Iya, benar. Sekarang itu basisnya yang lagi rame itu camper van. Orang yang healing sama keluarga pakai mobil Benar. dan itu pasarnya besar banget. Benar. Bayangin coba dari Ngecamp gitu kan. dari ujung Cisolok sampai ujung Cibuni Iya. itu hamparan 117 km. Wah. Itu teh kalau secara ini itu jadi uang semuanya gitu. Iya, benar Kang. Nah, yang jadi masalah Mm-mm. teman-teman bisa nggak meng-create-nya. Jadi bukan menjadi preman di lokasi wisata, Mm-mm. tapi menjadi pelayan. Creator juga. Iya, kreator di lokasinya gitu. Dan itu akan lebih beradab dan lebih beretika. Orang akan lebih senang dan bisa datang kembali. Mantap. Mantap. Siap. Mantap. Wah, ini informasi yang cemerlang banget ini. Nah, ya jadi harapannya nih Kang ya, ketika hasil dari obrolan ini, ketika nanti Onci ketemu sama orang yang mungkin punya ketertarikan di pariwisata, mau coba diarahkan ke sana. Ketika orang ada yang punya ketertarikan bisnis di pertanian, akan coba diarahkan ke sana gitu. Jadi bukan cuma jadi petani gitu, bukan cuma nanam terus panen, udah gitu dijual gitu. Ternyata bisa diberdayakan Kalau untuk itu jadi mah ya pariwisata. rutinitas yang biasa gitu. Benar. Justru harusnya dari teman-teman di Ya. Jawa Timur, Jawa Mm-mm. Tengah, Jogja itu punya peternakan. Peternakan itu jadi lokasi kunjungan. Ada yang kambing etawa bisa diperah susunya. Nah, Dan iya. itu kan jauh lebih, susunya udah bisa dijual. Mm. Merasnya aja itu bisa jadi konten wisata gitu, Iya, bisa jadi betul. kegiatan wisata gitu. Iya, Dan benar. itu yang lebih keren gitu. benar. Iya benar kan. Keren ya Keren, dari keren. ngobrolin ADW ini sampai ke pariwisata. keren. Ya. Jadi ya semoga informasi ini bisa sampai ke telinga orang-orang yang tepat gitu, sehingga nantinya jadi kebayang aja sih Kang, kalau misalkan ada dari pertanian mulai hidup, dari peternakannya mulai hidup, benar-benar pariwisatanya hidup gitu, akangnya dari olahan pangan hidup gitu. Keren banget sih kayaknya gitu. Jadi kita tetap pariwisata versi lokal. Betul. Keren banget sih Arif. Nah itu memang local wisdom juga harus benar. dibangun ya, kearifan Iya, lokalnya gitu. Kita Iya. juga sekarang di Hanjeli ibu-ibu sudah pure pakai kebaya semuanya. Wah, Kalau mantap. ada kunjungan-kunjungan gitu ya udah. Sekarang udah mulai seperti itu, artinya ini kan jati diri kita gitu sebenarnya. Ngapain juga kita harus pakai baju yang serba kotak-kotak semuanya gitu. Ya enggak juga, justru orang kota mah bosan melihat bajunya seperti itu ya, justru pengen dasteran dipoto pakai kebaya kan. Woi. Makanya juga ntar kita mau siapin juga kebaya-kebaya kalau ada wisatawan kan capingnya udah ada tuh semuanya. benar Kang, benar. Minimal dari caping Setuju. dulu, Iya, benar. ntar dari uniformnya ke bawah. Terus ya untuk yang perempuannya kita siapkan kebaya, untuk laki-lakinya kita siapkan pangsi gitu atau yang lainnya. Itulah yang pengen kita coba terus-teruskan seperti itu. Setuju Kang, dinantikan pokoknya. Amin. Aduh Kang Asep, makasih banyak ini obrolan hari ini. Jadi kayak Sama-sama. nemu beberapa, wah ternyata ya ada orang Jampang yang punya pandangan yang seluas ini gitu. Seneng Kang gitu. Terima kasih atas ilmunya, terima kasih atas obrolannya dan juga waktunya. Jangan bosan buat mampir ke sini Kang. Oke. Siap. Gitu. Ini Karena bagi kayaknya- saya ini lokasi atau ruang ekspresi bagi anak-anak muda ya. Ya. Jadi
harapan saya lokasi ini menjadi satu kawasan dari muka. Jadi bicara tentang pengetahuan ini loh ranahnya di lab ini sebagai laboratorium. Iya. Laboratorium anak-anak Siap. muda yang kreatif. Oke, amin. Mudah-mudahan tetap konsisten. Nah, yang makanya Tahan. konsisten. Iya benar. Itu oke, Kang. Oke. Terima kasih Siap. banyak. Pokoknya nanti Sama-sama. kalau diundang datang lagi ya, Kang ya. Siap. Gitu. Makin sukses buat Hanjelinya. Amin. Satu kata Kang boleh, bukan satu kata sih. Satu kalimat boleh mungkin buat Bardes, buat barudak desa. Teman-teman barudak desa, potensi coba lihatlah di sekeliling kita Oke. dan itu bisa menjadi potensi buat kita. Hmm. Tidak harus melihat ke kota, Mm-mm. justru potensi itu ada di desa. Hmm. Dan itu yang paling terpenting ya. Hmm. Karena hari ini kekayaan terbesar kita adalah di desa, bukan di kota. Oke, siap. Kekayaan terbesar kita adalah di desa, bukan di kota. Oke, terima kasih gua Onci dan juga mungkin Kang Asep Hanjeli Siap. pamit. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.